Hai, balik lagi aku bawa bawa cerita sedih lagi. Hari ini berasa banget dadaku tambah nyesek, gugup. Aku nggak tahu apa yang aku rasa saat ini. Hampa banget dari tadinya yang lumayan terobati karena dia selalu ada hampir setiap hari buat aku. Padahal kita sudah nggak punya hubungan spesial lagi. Aku boleh cerita nggak? Cerita tentang kekhawatiranku. Satu malam penuh aku nggak bisa tenang. Masuk kamar, keluar kamar, ke teras, ke jalan, masuk lagi ke dalam rumah. Banyak hal yang aku khawatirkan tadi malam. Ceritanya tuh gini, sore kemarin aku ketiduran dari jam 2 siang sampai sore. Habis itu ditelepon sama yang aku bilang yang terkasih. Padahal kami udah berpisah. Dia nelpon beberapa kali kan. Karena aku tidur dan HP ku silent, jadi aku nggak tahu. Aku kebangun sorenya, langsung ku video call dia. Dia bilang, aku ngeliat mukanya dia. Kayaknya itu untuk yang terakhir kali. Dia pakai handuk di atas kepala, selesai mandi sepertinya. Dia bilang, aku lagi ada pasien. Ketika itu juga aku tutup kan. Habis itu aku mandi karena aku siap-siap mau bekerja. Selang hampir 1 jam aku WA lagi kan dia, sambil bercanda. Pikirku dia mau ngebales karena susah banget sekarang. Aku berusaha banget untuk nyari obrolan, nyari bahan buat tetap bisa berhubungan sama dia, tapi dia ya aku nggak tahu apa yang dia rasa. Habis itu dia nggak ngebales kan, dia nggak ngebales sampai aku berangkat kerja pun dia nggak ngebales. Sampai sesampainya aku di tempat kerja, aku coba lihat handphone lagi, ku cek masih belum dibuka. Aku ke WA lagi kan. Aku khawatir kalau dia pergi. Dia kan petugas kesehatan, dia bidan desa kan. Aku takutnya dia dijemput orang, habis itu nggak sempat kabarin aku. Tadinya aku mikirnya gitu kan. Oh ya udah, aku tunggu sampai dia hubungin aja. Meskipun aku khawatir karena dia habis sakit baru sehari dia
dia badannya rada enak. Sampai beberapa jam kemudian tetap aku WA lagi karena keegoisanku kan, pengen tahu kabarnya dia. Aku tuh khawatir, tapi masih belum juga dibuka WA aku. Ada di jam berapa, hampir malam itu dia nggak aktif. Tambah khawatir aku, tapi tambah kuat juga bahwa aku tahu nih pasti di luar daerah yang nggak ada sinyalnya. Mungkin ada yang melahirkan. Aku berpikirnya gitu ya, masih baik sangka aja dulu, karena nggak mungkin dia keluar daerah, keluar di desa, dari desa itu malam-malam. Pasti sangat penting, pasti pasiennya melahirkan, aku pikir gitu kan. Sampailah malam jam 12-an, jam 11, jam 12-an, masih juga belum dibuka. Tapi WA aku, pesanku masuk semua. Aku coba telepon juga nggak bisa. Aku putuskan untuk ya sudah, aku balik aja ke rumah. Dan aku nggak bisa masuk makanan satupun karena kepikiran dia yang habis sakit. Pikiranku masih sama, dia pasti dibawa orang untuk ada yang melahirkan. Setelah itu aku coba hubungin lagi, keluar masuk rumah, di teras, di kamar, di ruang tamu, aku gak tenang. Sembari aku berdoa buat dia, kirim Al-Fatihah buat dia, kirim ayat kursi buat dia, biar dia dijagain sama yang di atas. Walaupun Tuhan kita beda, tapi aku percaya, aku masih mendoakan kemustahilan itu. Aku masih berdoa untuk kemustahilan itu terwujud. Kita sambung lagi ya ceritanya. Maaf, aku melo lagi nih. Aku putuskan untuk minum obat tidur karena aku juga harus berpikir, aku harus sehat, aku harus hidup untuk dia kan. Aku tahu selain orang tuanya, cuman aku satu-satunya yang mengerti dia. Cuman aku. Maaf ya teman-teman. Maaf ya yang dengerin ini. Aku gak kuat, tapi aku harus bikin ini. Kalau enggak aku bisa gila. Aku gak punya teman yang bisa ngerti. Maaf ya. Kita sambung lagi. Singkat cerita, pagi aku bangun masih nggak ada dibuka. Aku khawatir kalau dia tiba-tiba digangguin orang. Setelah dibawa orang, digangguin orang, pikiranku kemana-mana. Aku khawatir karena aku tahu daerahnya tuh daerah hutan. Aku kepikiran banget semalaman. Sampai pagi pun kok nggak ada pergerakan, nggak ada dibuka WA aku. Aku pikir dia diculik, aku pikir
dia dibawa orang, aku pikir kemana-mana. Aku cobalah untuk menenangkan diri. Aku keluar rumah sampai jam siang. Aku coba siang untuk menghubungin teman-temannya yang sekira dekat sama desanya. Aku juga hubungin sepupunya dia. Ternyata dia ngebales kok. Di situ sakit banget aku. Ternyata dia selama ini aktif. Cuman laporan WA itu gak dilihatin. Selama ini dia baca WA aku.